Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya berjanji, bukan berjanji, saya mengatakan kita di segmen video selanjutnya akan mereview pompa apa saja yang kita pakai dan sistem aerasinya seperti apa. Nanti kita akan bahas di sini. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas soal pompa, kebetulan ada sahabat kita yang datang yaitu untuk memberian pakan karena ini kebetulan udah sore. Tadi kan waktu video pertama kita hujan tuh. Jadi sekarang alhamdulillah agak reda hujannya. Jadi saya untuk mempersingkat waktu, oke, saya mau perkenalkan dulu sahabat kita. Oke, sahabat kita boleh berkenalan siapa namanya dan di mana kita? Ya, kenalkan nama saya Epul. Epul. Asli dari Malinting. Nah, yang mencoba membudidaya ikan nila. Sistem bioplok ya. Oke. Bioplok, ya. Kita mau sistem bioplok dan kebetulan oke, mungkin penasaran sahabat belum tahu. Mas Epul ini sudah berapa kali ini panen? Panen sih baru 2 kali. Baru 2 kali panen. Nah, baru 2 kali panen dan ini tebar yang ketiga kalinya. Ya. Nah, dan di sini kita transisi untuk yaitu menjadikan plok karena ini belum jadi sepenuhnya plok karena ikannya pun masih banyak yang kecil. Yang ini yang paling kecil ini udah usia berapa lama? Yang kecil ini baru juga 1 bulan, 1 bulan setengah. Nah, 1 bulan setengah. Tapi nanti ada juga yang di sana kita tanya, katanya ada yang mau panen juga yang sudah ukuran berapa, 1 kilo? 1,8 kilo masuk. Nah, 1,8 kilo masuk seperti itu. Oke, dan kita bisa lihat seperti apa Kang Epul kasih makannya, kita bisa belajar sama-sama. Oke, kita lihat. Nah, di video pertama sahabat saya nggak bisa lihat ikannya karena tadi kebetulan di sini nggak ada pakan. Dan sekarang di season kedua ini saya pun bisa lihat ikannya sudah sebesar apa karena sahabat kita kebetulan sudah bawa pakan seperti itu. Dan kalau boleh tahu Mas, yang ini isinya berapa? Kalau yang ini hampir 1.200. 1.200 ekor. Rata-rata 1.200. Rata-rata 1.200. Tapi kalau yang saya dengar segmen yang pertama kemarin 1.500 katanya satu bak. Ya, tapi sudah panen lah, sudah panen. Dan yang ini 1.200 ekor sahabat. Dan kelihatannya oke. Selama ini sudah ada kematian? Berapa banyak? Ada sih kematian, tapi nggak banyak. Nggak banyak, paling 1-2 ekor seperti itulah. Oke, jadi kita di sini kita bisa belajar sama-sama lah untuk mengetahui sistem bioplok itu yang katanya rumit, sulit, dan kita bisa tanya sendiri. Sulit enggak, Bang, untuk sistem bioplok itu sebenarnya? Enggak lah ya. Enggak ya? Ya, yang penting kita punya kemauan ya. Oke. Kita bisa kalaupun yang belum paham kita bisa belajar kan, bisa tanya-tanya seperti itu sahabat. Yang penting real time. Apa yang kita lakukan sekarang, adapun nanti yang belum paham kita bisa konsultasi kepada sang ahli seperti itu. Oke, saya nggak mau mengganggu waktu terlalu lama. Mungkin sambil Bang Epul kasih makan, saya mau review karena ada beberapa pertanyaan daripada sahabat kita yang mau tahu tentang aerator. Ini aeratornya ya bisa disebutlah merek apa yang Mas Epul pakai? Resun. Resun LP100 ya. Nah, Resun LP100 dan untuk satu aerator dipakai 2 bak ya. Oke. Dan oke, terima kasih Mas Epul. Mas Epul bisa teruskan kasih makan dan saya akan review bak. Apa namanya? Saya akan review soal aerator. Oke sahabat, kita lanjut yaitu membahas soal aerator. Aerator apa saja yang kita pakai. Ini kan apa namanya, medannya agak becek-becek. Nanti saya mau cari yang agak kering, yang sebelah mana. Bisa jadi nanti saya review yang agak dekat. Merek. Oke, sahabat bisa lihat penampakannya.
seperti ini. Dan ini kita menggunakan 6 unit mesin aerator, yaitu Resun LP100. Dan kita supaya lebih jelas kita hitung 1, 2, 3. Oke, sahabat bisa lihat 4 sama yang ini, 5, 6 sama yang di sana, seperti itu. Terus aturannya seperti apa? Jadi begini, untuk satu aerator kita bagi 2 bak. Kecuali misalkan kayak ini kan ada yang panen. Nah, jadi sahabat bisa lihat yang itu disatukan. Kenapa disatukan? Karena begini, ikan dari sisa yang panen yang masih kecil, karena waktu panen kita dua bak. Oke, kita panen 2 bak dan sisanya yang kecil kita satukan. Untuk menggas, jadi aerator pun kita satukan, seperti itu. Terus untuk rekomendasi, karena kita menggunakan LV100, mungkin karena kameramennya ini jalannya medannya agak becek sahabat karena hujan, jadi bisa jadi kameranya saya bawa langsung. Oke, saya bawa langsung, saya mau tunjukkan yaitu jenis aeratornya, karena takutnya mana saya mau lihat itu mereknya merek apa. Sebenarnya kalau untuk merek itu nggak dominan sahabat. Kalau untuk merek yang harus diperhatikan itu untuk kapasitas mesin itu sendiri, seperti itu. Oke, ini saya mau tunjukkan salah satu cara membagi instalasi. Salah satu cara membagi instalasi, karena di sini kita menggunakan yaitu LP100 dan saya nggak mengharuskan merek apa, karena kalau merek itu macam-macam. Merek bervariasi macam-macam, dan yang jelas mungkin sahabat sudah mengenali. Kita bisa lihat jenis ini pakai LP100, kita bisa pakai 2 bak untuk ikan yang masih kecil. Tapi yang masih kecil, karena kalau yang udah besar ada beberapa bak tadi saya sudah tunjukkan kepada sahabat, itu kita satukan. Kalau masih kecil seperti ini, oke, sahabat bisa lihat, kita jauhkan sedikit. Nah, untuk yang masih kecil ikannya, kita bisa lihat bahwa satu mesin dari LV100 kita bagi 2, dan untuk satu baknya, oke, kita bisa hitung di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini bahkan 12, meskipun ada beberapa bak kita yang pakai 9, kebanyakan 9. Tapi yang ini 12, satu bak, yang sebelah kanan saya satu bak 12, sama. Jadi 12, 12. Jadi satu Resun LV100 ini kita bagi 2, 1 12, 1 12. Berarti banyak kekuatannya. Sebenarnya bukan hanya banyak kekuatannya, karena kita menggunakan batu aerasi, bukan diffuser, bukan juga uniring. Makanya kita bagi banyak seperti itu. Oke. Jadi kita lihat seperti apa jenis batu aerasinya. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita ambil satu batu aerasi. Oke, seperti apa? Nah, oke, sahabat bisa lihat. Kita menggunakan batu aerasi yang seperti ini. Dan ini rata-rata 5 LPM. Rata-rata seperti ini. Oke, kita pakai batu yang ini. Oke, nah sahabat bisa lihat tuh seperti ini. Oke, saya dekatin lagi. Nah, ini lebih halus, dan karena tujuannya supaya lebih merata, maka kita di sini menggunakan banyak titik aerasi.
seperti itu. Kita menggunakan banyak titik aerasi. Kalau dihitung dari bak, titik aerasinya, kita pun agak pening hitungnya. Jadi kita hitung dari ini, dari outputnya. Kita hitung, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bahkan yang ini 15. Yang lainnya ditutup. Memang ada beberapa yang kita tutup seperti itu. Ada beberapa yang kita tutup. Kita pakai 16. Jadi tujuannya supaya lebih merata lagi mengaduk oksigen di dalam air. Seperti itu. Kenapa ini banyak? Yang tadi kan hanya 12, bahkan banyak juga yang 9. Karena yang ini satu unit mesin aerasi, ini kita pakai 1 bak. Seperti itu. 1 unit aerasi kita pakai 1 bak, lain lagi dengan yang itu. Kalau yang itu kita pakai 2 bak untuk 1 unit, oke? Yang itu pun belakangnya 1 unit 2 bak. Dan kita geser yang itu pun 1 unit kita 2 bak seperti itu. Hanya ikan-ikan yang sudah besar saja kita pakai 1 unit 1 bak. Itu pun ada alasan. Alasannya kayak yang ini tadi, kita sudah panen, terus jadi kita satukan seperti itu. Karena ini baknya sudah panen, jadi aerasi yang ini, nah, oke sahabat bisa lihat, aerasi yang ini kita disatukan ke ikan yang sisa panen tadi. Karena ini pun targetnya katanya bulan puasa mau panen. Jadi tinggal ya hampir nggak sampai 1 bulan, bahkan nggak sampai 1 bulan, cuman hampir 1 bulan, kisaran 27 hari lagi ini kita mau menyambut bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Jadi rencananya yang ini kita mau panen, termasuk yang itu juga kita mau panen, yang paling ujung nah kita mau panen juga, dan termasuk yang ini juga yang sekarang saya yang sekarang saya review, termasuk yang ini seperti itu. Oke sahabat, kurang lebih seperti itu. Jadi saya tadi sudah tunjukkan kita menggunakan LP100, ada yang dibagi 2, memang keseluruhan dibagi 2 lah, untuk sampai usia 2 bulan rata-rata kita bagi 2, bahkan ada juga yang sampai panen pertama, karena parsial panen kita pilih, yang kecilnya kita satukan. Cuman kenapa saya katakan lebih rekomendasi kita pakai batu seperti ini, batu aerasi seperti ini, tujuannya ini untuk supaya lebih banyak titik titik aerasi. Semakin banyak titik aerasi, semakin halus titik aerasi, maka hasilnya semakin bagus. Maknanya tidak ada zona mati atau tidak ada area zona mati untuk hinggapnya bakteri-bakteri jahat ataupun bakteri-bakteri anaerob yang berlebihan. Karena di sistem bioplok itu kita lebih memprioritaskan bakteri aerob dan bakteri subtilis dan bakteri-bakteri yang pembentuk plok lainnya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Terus emang nggak bisa kalau pakai uniring? Itu bisa. Terus kalau pakai diffuser itu pun bisa juga, cuman kita harus sesuaikan dengan kapasitas mesin juga, seperti itu. Kalau kapasitas mesin hanya 100 LPM, kita pakai diffuser kisaran 20 sampai 25 LPM, misalkan kita pakai 4. Kalau kita bandingkan 4 diffuser dan pakai 9 titik aerasi yang batu, yang ini lebih bagus hasilnya pakai yang batu aerasi daripada 4 diffuser. Hasilnya gitu. Ini hasil pengamatan saya seperti itu. Maknanya meskipun besar, diffuser kan titik semburannya memang besar, tapi jarak cakupannya nggak sampai ke tepi. Tapi kalau titik aerasi, sahabat pun bisa lihat di sini, itu sampai ke tepi terpal kita pasang, dan
barisan kedua juga, lingkaran kedua, dan ada lingkaran ketiga juga. Jadi bisa lebih sempurna untuk mengaduk air, mengaduk oksigen seperti itu. Jadi hasilnya pun lebih sempurna lagi. Belum lagi kalau diffuser membrannya itu cukup kuat. Kalau dari ketahanan menurut saya, bahkan menurut pengamatan saya, diffuser paling tahan. Diffuser itu paling tahan, paling kuat, paling tahan lama, lebih daripada Uniring. Cuman yang jadi sedikit kendala kalau mesinnya kecil, itu membrannya itu meskipun elastis tapi harus tekanannya harus kuat. Jadi bahasanya begini, kalau kita pakai mesin kecil agak kasihan, agak keberatan mesinnya, meskipun bisa dipaksakan pun bisa juga sebenarnya. Oke. Dan kalaupun kita mau pakai diffuser, saran saya misalkan nih sahabat ada yang pakai diffuser, misalkan 4 atau 6 titik diffuser yang 6 in atau yang 8 in, bagusnya menurut saya bagusnya menurut saya sahabat tambahkan batu aerasi yang kecil, minimal 4 atau 5 bagian tepi, bagian keliling tepi, 5 6 terserah bagian tepi. Jadi maksudnya seperti ini. Nah, ini kita simpan di bagian tepi sini. Oke, kalaupun nggak terlihat, oke, yang ujung sana sahabat bisa lihat. Yang ujung kita simpan di tepi, tujuannya yaitu untuk mengaduk air bagian tepi yang nggak tersentuh oleh diffuser seperti itu. Oke, saya pikir mudah-mudahan sahabat bisa memahami dari seluruh isi video kali ini, karena yang saya bilang ini pun terkait dengan cuaca juga, jarak tempuh juga dari rumah saya ke sini. Terus saya pun mau memastikan juga karena di sini ada beberapa bak yang yang vlognya itu mau jadi, dan ada beberapa bak yang di video pertama saya sudah tunjukkan yang vlognya nggak jadi, bahwa ada kotoran yang terapung secara utuh, nggak diurai oleh bakteri dan nggak membentuk vlog seperti itu. Jadi saya pikir untuk review aerator ini mungkin sahabat bisa paham, dan kalaupun ada yang belum jelas lagi, belum paham lagi, kita bisa diskusi melalui kolom komentar, dan insya Allah saya akan bahas lagi seperti itu. Meskipun bukan di sini, mungkin di tempat lain, karena saya pun harus ikut waktu saya juga. Jadi nggak mesti misalkan pertanyaan video yang ini saya bahas di sini juga, nggak juga, karena banyak juga sahabat kita yang menggunakan mesin seperti ini. Oke, kita bisa ketemu lagi di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.